kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bintang Evelyn Mariatama Ella dari SMA Negeri 3 Kota Bogor. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, rendahnya sumber daya manusia menjadi sumber utama berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendidikan. Selain pendidikan intelektual, pendidikan karakter juga menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional. Pertanyaannya, apa sih pendidikan karakter itu? Menurut Teramudi, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Tujuan pendidikan karakter diantaranya membentuk pribadi yang baik pada setiap peserta didik, menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter mulia, kompeten, dan bermoral, sekaligus membekali siswa didik dengan kecerdasan emosi, serta membentuk bangsa Indonesia yang dapat bersaing secara tangguh dengan negara maju lainnya di era globalisasi ini. 3 komponen penting dari pendidikan karakter yang perlu dikuasai peserta didik diantaranya 1. Budi pekerti, 2. Etika, 3. Adab kesopanan. 1. Budi pekerti. Budi pekerti terdiri atas 2 kata yakni budi dan pekerti. Budi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran, budi, pengertian, pikiran, dan kecerdasan. Kata pekerti berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan atau perilaku, sehingga budi pekerti merupakan perpaduan antara perasaan dan kecerdasan yang dilakukan secara sadar dan diwujudkan dalam perilaku manusia. Dikutip dari Open Science Framework, berikut manfaat pendidikan budi pekerti. Yang pertama, mampu menyelaraskan kehidupan serta memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa mencegah terbentuknya kebodohan dan juga tindak kejahatan. Yang ketiga, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat dan membentuk karakter bangsa. Yang keempat, memperbaiki cara berpikir individu. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan taraf hidup manusia. Bagaimana sih contoh penerapan budi pekerti dalam lingkungan sekolah dan keluarga? Dalam lingkungan sekolah, kita bisa menaati semua peraturan yang ada di sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, selalu menerapkan 3S atau senyum salam sapa kepada semua orang yang kita temui, memberikan keterangan kepada guru dan teman jika tidak masuk sekolah. Pada lingkungan keluarga, kita bisa membantu kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, saling tolong-menolong dan menghormati antar anggota keluarga. 2. Etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Berikut beberapa karakteristik etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Dan yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari seperti menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, tidak memandang rendah orang lain, berperilaku sopan, menghargai perbedaan pendapat, serta membantu orang lain yang sedang membutuhkan. 3. Adab kesopanan. Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Contoh penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari: menghormati yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, latih terbiasa berkata minta tolong dan juga terima kasih, latih meminta kata maaf di saat salah, adab makan atau tata krama dalam menyantap makanan, serta yang terakhir, menolong orang lain. Nah, selain lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga,
lingkungan pergaulan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter pelajar. Suatu teori terkait psychosocial development oleh Erikson menyatakan bahwa pada rentang usia 12-18 tahun, remaja berada pada tahap identity versus role confusion. Tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Biasanya akan lebih mudah bagi kita sebagai remaja untuk melihat atau mencontoh teman sebaya kita di masa pencarian jati diri. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita sebagai remaja agar dapat membentuk pergaulan yang sehat dan memberi pengaruh baik terhadap pembentukan karakter kita, serta terhindar dari pergaulan buruk? Berikut langkah-langkah yang bisa kamu terapkan. Pertama, perbanyak kegiatan positif dan aktivitas yang berorientasi pada perkembangan diri. Pilihlah teman yang dapat kamu ajak melakukan kegiatan positif dan membangun produktivitas bersama. Yang kedua, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dan taat akan ajaran agama. Yang ketiga, interaktif dengan orang tua. Berusaha jadikan orang tua sebagai tempat menceritakan keseharian dan mencurahkan isi hati. Yang keempat, memiliki batasan antara pria dan wanita, yaitu dengan saling menghargai dan saling menghormati ketika berteman dengan lawan jenis. Yang kelima, membangun rasa saling percaya, jujur, setia kawan, dan menghargai antar teman. Terakhir, menghargai aturan yang diberikan oleh guru dan orang tua dalam pergaulan. Kecerdasan ditambah karakter, itulah cita-cita dari edukasi yang sebenarnya. Yuk kita bangun diri kita sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas dan juga berkarakter mulia. Sekian dari saya Bintang Evelyn, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.